Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mariona Putri dengan NIM 2216040063. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian setengah semester pada mata kuliah pengantar studi pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Ilhadi MAG. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan ilmu kalam. Oke, yang pertama, pengertian ilmu kalam. Dalam bahasa Arab, diartikan sebagai ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Ilmu kalam disebut dengan beberapa nama lain, di antaranya Usuluddin, ilmu tauhid, fikih akbar, dan teologi Islam. Disebut Usuluddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok ajaran agama. Disebut ilmu tauhid karena ilmu ini membahas keesaan Allah. Teologi Islam merupakan istilah lain dari ilmu kalam yang diambil dari bahasa Inggris teologi. William L. Lassell yang mendefinisikan dengan discourse or reasons concerning God, atau diskursus atau pemikiran tentang Tuhan. Sementara itu, Mustafa Abdul Aziz Razak berkomentar, ilmu ini atau ilmu kalam yang berkaitan dengan akidah iman ini sesungguhnya dibangun atas argumentasi-argumentasi yang rasional. Sementara, menurut Al-Farabi, beliau mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam sebagai berikut. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Oke, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam menurut Hasan Al-Banna meliputi persoalan-persoalan sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyah adalah permasalahan yang berkaitan dengan ketuhanan. Aspek yang diperdebatkan antara lain sifat-sifat Tuhan, qudrat dan iradat Tuhan, persoalan kemauan bebas manusia, masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak. Yang kedua, nubuwah, yaitu hubungan yang berkaitan antara Allah dengan makhluknya. Di dalam hal ini membicarakan tentang hal di antara lain utusan-utusan Tuhan atau yang telah ditetapkan melakukan pekerjaan tertentu, itu malaikat. Wahyu yang disampaikan Tuhan kepada Rasulullah baik secara langsung maupun melalui perantara malaikat. Para rasul itu sendiri menerima perintah dari Allah untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Yang ketiga, ruqyah adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, sam'iyah adalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati yang meliputi hal-hal kebangkitan manusia di alam akhirat,
hari perhitungan, persoalan sirat atau jembatan, dan persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan yaitu surga atau neraka. Lanjut, perkembangan ilmu kalam. Yang pertama, pada masa Rasulullah. Masalah akidah atau ketuhanan pada masa Rasulullah masih dalam tahap yang sederhana dan juga murni. Persoalan akidah tidak keluar dari ketentuan pokok yang telah digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Di masa ini, tidak ada pertentangan ataupun permasalahan tentang pendapat di antara kaum muslim mengenai akidah seperti sifat Tuhan. Kedudukan sifat tersebut, apakah sifat zat atau fi'il sebagainya, mereka hanyalah meyakini bahwa Allah itu Az-Zali. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, tidak jauh berbeda pada masa Rasulullah. Di masa ini, khalifah juga selalu menjaga akidah keimanan sesuai yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Ajaran ini masih belum terdapat pertentangan-pertentangan mengenai akidah. Yang ketiga, masa Bani Umayyah. Pada masa ini, banyak bermunculan golongan-golongan Islam seperti golongan Khawarij, Syiah, Mujri'ah sebagai akibat dari adanya kekacauan politik pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Namun, golongan politik ini seiring berjalannya waktu berubah menjadi golongan keagamaan. Golongan Khawarij mengkafirkan golongan yang lainnya. Golongan Syiah kufur terhadap golongan yang telah melakukan dosa besar. Percaya terhadap seorang iman termasuk ke dalam rukun iman. Sedangkan golongan Mujri'ah berdalih bahwa meskipun melakukan dosa besar, jika seorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia tetap beriman. Mereka semua saling berkekuatan pendirian politik terhadap kedok keagamaan. Yang keempat, pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, permasalahan tentang akidah menjadi lebih kompleks pada masanya. Masa argumen mengenai perwujudan Tuhan dan keesaannya sangatlah berbeda pada masa-masa sebelumnya. Di masa ini, permasalahan mengenai akidah benar-benar dipersoalkan, seperti masalah qada dan qadar, sifat ilmu, sifat kalam, kejasmanian, keadilan Tuhan, dan sebagainya, menjadi suatu objek perbincangan di kalangan mutakallimin. Mungkin